Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Oke, bertemu lagi kita ya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sesi pertama. Oke, teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini, ya tentunya kita akan belajar lagi ya. Semoga juga kalian tetap semangat dan tidak sampai putus ya semangatnya ya. Oke, nah di hari Senin kemarin kita sudah mempelajari tentang sebuah makna, yaitu ada makna denotatif dan juga makna konotatif, yang mana kedua makna ini memiliki arti yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau makna denotatif itu kan makna yang sebenarnya atau makna yang memang ada di dalam kamus atau bisa diverifikasi. Nah, sedangkan kalau konotatif ini adalah makna kiasan atau perumpamaan. Nah, biasanya kita temui di karya sastra begitu ya, ada di novel, cerpen, puisi dan karya sastra yang lain. Nah, di pertemuan kedua ini di minggu ini ya, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang kata serapan dan kata teknis. Nah, kalau teman-teman sudah membuka LMS dan sudah mengerjakan pretest, nah itu juga ada soal tentang kata serapan dan kata teknis. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, kita kerjain dulu yuk bareng-bareng tentang kata serapan dan kata teknis ini. Nah, Bu Dinda izin untuk share screen terlebih dahulu untuk soal pretestnya ya, dan kita bahas sama-sama. Oke, sebentar. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan beberapa pretest yang berkaitan dengan makna, begitu. Nah, karena di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kata serapan dan kata teknis, maka kita juga akan mengerjakan pretest yang hanya berhubungan dengan dua materi tersebut ya. Oke, di nomor satu. Nah, kalau ada istilah itu berarti dia masuknya ke kata serapan ya, atau kata teknis begitu. Kita lihat soalnya di nomor satu. Sebentar. Oke. Makna istilah bertransformasi dalam kalimat di atas adalah, oke, kalau kalian melihat konteks soalnya, kira-kira transformasi di sini itu membicarakan tentang apa sih? Kalau ada kalimat yang seperti itu. Nah, itu ada dua yang bergabung ya, ada Laili dan Balkis. Boleh banget kalau mau menjawab nih di nomor satu. Sebentar ya. Oke. Media massa dalam perkembangannya telah bertransformasi menjadi sebuah industri bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan semakin bertambah. Nah, di konteks ini, arti dari bertransformasi itu apa? Berubah bentukkah, berpindah haluan, berbeda tujuan, atau berpindah sasaran dan berubah pemberitaan? Nah, kalau kita lihat ya, transformasi itu kan secara harfiah atau artinya itu kan perubahan ya, teman-teman. Perubahan, kemudian dia juga sebagai konteks adanya perubahan yang dulunya bagaimana menjadi yang seperti apa, yang dulunya kurang berkembang menjadi lebih berkembang. Nah, itu transformasi. Kita lihat, kalau di konteks ini bertransformasi, kita lihat yang A, berubah bentuk. Kira-kira benar atau tidak berubah bentuk? Bahwasanya di zaman sekarang ini media massa berubah bentuk menjadi sebuah industri bisnis. Sesuai tidak kalau kita lihat konteks soalnya nomor satu? Nah, yang A itu sesuai ya. Kenapa? Karena di sini transformasi artinya yaitu perubahan bentuk atau sifat sesuai dengan konteks transformasi media massa. Jadi dia itu yang awalnya cuma sebagai hiburan, nah melainkan dia bertransformasi atau dia berubah sifatnya menjadi industri bisnis yang menjanjikan. Jadi nomor satu adalah A. Kalau kita lihat yang B, berpindah haluan. Berpindah haluan itu artinya merubah tujuan atau prinsip. Nah, sedangkan di konteks soal ini dia tidak merubah prinsip ya. Dia tetap menjadi media yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi yang B
kurang tepat. Lalu yang C, berbeda tujuan. Nah, kalau berbeda tujuan itu dia berarti memiliki goal itu yang tidak sama. Nah, sedangkan transformasi ini di makna sebenarnya adalah sebuah perubahan, bukan berbeda tujuan. Jadi yang C juga salah. Kalau yang D, berpindah sasaran, itu juga salah ya. Nah, yang E adalah berubah pemberitaan. Ini juga salah. Nah, kalau di teknologi atau media massa itu kan tidak hanya terkait pemberitaan ya. Nah, itu terlalu sempit. Sehingga kalau pemberitaan itu hanya mencakup tentang berita, nah, sedangkan yang dibahas adalah transformasi industri secara keseluruhan. Jadi yang sesuai adalah yang A. Lalu yang nomor dua. Nomor dua, istilah diversi, istilah diversifikasi dalam konteks paragraf di atas adalah A. Kita lihat yang A dulu. Nah, tapi sebelum itu kita baca dulu kutipannya. Seiring perkembangan teknologi, banyak perusahaan yang melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi berbagai segmen pasar. Mereka memperluas jangkauan dari barang kebutuhan pokok hingga barang mewah. Nah, istilah diversifikasi dalam konteks paragraf di atas bermakna A, B, C, D, E, teman-teman. B. Kenapa, Pandu? Kenapa kok B, Pandu? Memperluas jenis atau ragam. Arti dari diversifikasi itu apa sih, teman-teman? Diversifikasi ini merupakan salah satu strategi bisnis itu untuk memperbanyak variasi produk. Nah, kalau kita lihat yang A, memperkecil cakupan. Tidak ya, karena di situ konteks soalnya adalah melakukan diversifikasi produk untuk memenuhi berbagai segmen pasar. Nah, kalau memenuhi berbagai segmen pasar, maka kalau memperkecil cakupan berarti kurang sesuai. Harusnya dia itu berkembang, bukan malah memperkecil. Jadi yang A kurang sesuai. Lalu yang B, memperluas jenis atau ragam. Nah, benar ya, karena tadi seperti yang Bu Dinda bilang, bahwa diversifikasi itu adalah strategi bisnis untuk memperbanyak variasi produk. Nah, yang B memperluas jenis atau ragam. Jadi dia sama maknanya ya, memperluas jenis atau ragam itu berarti dia juga memperbanyak variasi. Nah, ragam dan variasi itu kan sama ya teman-teman ya. Jadi yang tepat adalah yang B. Kalau kita lihat yang C, menyempitkan lingkup sama ya dengan yang A tadi memperkecil. Nah, dia juga tidak memperkecil atau menyempitkan. Kemudian yang D, meningkatkan kualitas. Nah, kalau meningkatkan kualitas itu dia masuknya adalah di quality control, bukan di variasi. Sedangkan kalau diversifikasi adalah memperbanyak variasi di produk itu. Lalu yang E, mengurangi variasi juga tidak ya, justru itu adalah kebalikan atau antonim dari diversifikasi itu sendiri. Jadi nomor dua adalah yang B, benar, Pandu. Sip, thank you Pandu. Sekarang kita lihat yang nomor tiga. Kemarin kita sudah bahas nomor tiga, nomor empat bukan, lima juga bukan, enam bukan, tujuh bukan, delapan bukan, sembilan bukan, 10 juga. Ah, ini 11. Nah, kata serapan. Karena kita juga membahas kata serapan ya. Kita lihat soal nomor 11. Oke, nah di sini. Kata valid yang diserap dalam bahasa Inggris itu sering digunakan. Manakah penggunaan kata tersebut yang tepat menurut kaidah bahasa Indonesia? Nah, kita lihat valid itu apa sih? Valid adalah kebenaran yang disampaikan, ya kan? Harus valid. Nah, kita lihat yang A. Alasan yang kamu berikan tidak valid lagi untuk saat ini. Maka yang A itu menjelaskan bahwasanya alasan yang diberikan itu sudah tidak benar ya untuk saat ini. Nyambung nggak kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Di makna yang A, tidak valid, maka tidak benar.
dan tidak bisa diterima kebenarannya, begitu ya. Yang A sesuai, sesuai ya, karena kita lihat yang di konteksnya adalah penggunaan kata valid. Valid itu kebenaran suatu keadaan. Jadi biasanya digunakan dalam berargumen. Nah, jadi kalau kita mengungkapkan argumen itu harus valid atau harus benar. Menulis sesuatu itu juga harus valid. Kalau kita lihat yang B, para atlet itu memiliki visi fisik yang sangat valid. Nggak masuk ya, karena valid ini tidak digunakan untuk mendeskripsikan kondisi fisik. Nah, sehingga di yang B itu bisa diganti dengan kata kuat atau prima. Lalu yang C, dia adalah orang yang valid dan dapat dipercaya. Nah, ini juga tidak, karena valid itu bukan merupakan sifat orang. Nah, sehingga ketika konteksnya adalah orang yang dapat dipercaya, maka dapat diganti dengan orang yang kredibel atau juga dapat dipercaya gitu aja. Jadi untuk valid tidak menggambarkan sifat orang. Jadi yang C kurang sesuai. Yang D, mohon isi data diri dengan valid dan jelas. Nah, kalau di sini kita lihat, mohon isi data diri dengan valid dan jelas. Nah, ini juga bukan ya, karena di bagian D ini penggunaan valid itu sebagai adverbia atau kata keterangan. Sehingga yang D itu kurang tepat menurut kaidah kebahasaan. Kemudian yang E, rasanya kopi ini sangat valid sekali. Nah, ini sama dengan yang B tadi ya. Jadi kopi itu, valid itu bukan menjelaskan tentang rasa. Nah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, di nomor 11 yang paling tepat adalah yang A. Kemudian nomor 12 kata efektivitas berasal dari bahasa apa, teman-teman? Kalau kita lihat di situ, nah, mungkin kalau soal seperti ini, kalian agak kesulitan ya, karena tidak semua bahasa itu kita bisa apa ya istilahnya mempelajari atau tidak semua bahasa kita itu menguasai begitu. Sehingga ketika kalian mengerjakan soal serapan atau kata teknis itu kalian eh, tipsnya hanya harus banyak membaca kamus terutama begitu. Nah, kalau nomor 12 adalah yang tepat yang A, berasal dari bahasa Inggris, effectiveness. Nah, kalau yang B, Latin itu salah. Meskipun di kata Inggris adalah efektif berakar dari Latin ya, ini bukan. Karena dia bentukan dari bahasa Inggris modern. Yang C juga kurang tepat. Karena apa? Karena di bahasa Belanda itu juga menyerapnya dari bahasa yang sama, tetapi jalur penyerapannya itu untuk istilah administratif modern yang lebih banyak menggunakan melalui bahasa Inggris. Terus yang D, Arab. Nah, tidak ada kata serupa dalam bahasa Arab yang menjadi asal-usulnya. Jadi tidak ada istilah efektif di dalam bahasa Arab. Kan E juga tidak ya. Jadi yang benar adalah yang A. Yang 13 kita lihat. Dalam bidang teknologi informasi, kata server berarti, nah kalau ini harusnya kalian tahu ya. Yang 13. Adakah yang mau menjawab 13 server? Ayo, kalian pasti tahu kalau teknologi. Pelayanan restoran, bukan ya. Perangkat penyimpanan data, juga bukan. Kalau di teknologi, perangkat penyimpanan data itu sering disebut dengan storage atau hard disk, bukan server. Lalu yang C kita lihat, perangkat komputer penyedia layanan jaringan. Benar ya? Karena definisi atau kata baku dari server dalam konteks teknologi informasi itu bermakna perangkat komputer yang menyediakan layanan jaringan. Jadi yang 13 adalah yang C. Kalau yang D sudah jelas salah, yang E mesin pencari itu search engine atau bukan server ya. Jadi yang 13 yang tepat adalah C. Sekarang 14.
Kata inflasi yang sering dipakai dalam bidang ekonomi bermakna, nah kita tuh sering ya mendengar kata inflasi ekonomi. Nah, kira-kira inflasi itu apa sih? Inflasi adalah, oke, ada yang menjawab di kolom chat nih. Kenaikan harga, oke, sip, Naila juga B, mantap. Nah, teman-teman, kita sering kali, oke, ada, atau uang melemah. Oke, benar. Sip, terima kasih Naila dan Pandu. Benar ya teman-teman, kalau kita sering mendengar di berita kita ya, inflasi, inflasi, inflasi. Nah, inflasi itu artinya kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Karena, nah, definisinya adalah itu, inflasi. Kalau penggelembungan balon itu juga bukan ya, karena kalau penggelembungan itu, penggelembungan balon ini masuknya adalah di makna apa? Makna denotatif atau analogi dari fisik, bukan ekonominya. Kemudian yang C, penurunan daya beli uang. Itu juga bukan ya, karena penurunan daya beli uang itu merupakan akibat dari adanya inflasi. Jadi dia bukan definisi umum. Terus yang pertumbuhan ekonomi juga bukan. Justru inflasi ini di dalam bidang ekonomi itu menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Begitu. Lalu yang E, perubahan kurs valuta. Nah, itu juga bukan ya, karena bukan definisinya. Kalau perubahan kurs valuta itu definisi dari devaluasi atau fluktuasi nilai tukar. Nah, jadi 14 adalah yang B. Oke. 15 ini terakhir soal untuk kata serapan dan kata teknis ya. 15. Kata update sudah menjadi kata yang lazim digunakan pada bahasa Indonesia. Bentuk kata kerja yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dari kata update adalah apa teman-teman? Kalau update berarti apa? Memperbarui ya, mengupdate, memperbarui. Nah, kalau kita lihat di konteks kalimatnya, kita lihat yang A. Dia sedang update status. Bukan ya, update status berarti dia mengunggah status. Sehingga juga tidak baku dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kurang tepat. Lalu yang B, kami akan mengupdate sistem keamanan besok. Kami akan memperbarui sistem keamanan besok. Benar atau salah? Walaupun di situ kita lihat ada imbuhannya meng ya, dia tetap bermakna memperbarui. Karena di sini update tetap ditulis italik atau huruf miring karena dia bukan bahasa Indonesia yang baku. Nah, yang B, apakah dia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Sesuai ya. Karena di sini kita lihat. Nah, sebentar ada apa yang chat? Oke, siapa ini? Oke, sip. Nah, jawabannya B, kenapa? Nah, menurut EYD teman-teman, kata asing yang belum sepenuhnya terserap itu harus ditulis dengan tanda hubung saat mendapat awalan. Jadi, kalau misalnya update itu kan kata dasarnya ya. Lah, karena dia ada eh, imbuhan, maka harus diberi tanda hubung dan yang sesuai adalah yang B. Kalau yang C kita lihat, kenapa kok tidak benar? Kan di situ juga sama-sama ada imbuhan. Nah, kesalahannya adalah, nah di dalam pilihan yang C itu ya teman-teman ya, karena kalau yang C itu dia adalah kata kerja pasif, sehingga kurang umum ketika digunakan, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, kenapa B? Karena dia merupakan kalimat aktif dan sering atau lazim digunakan oleh orang Indonesia mengupdate. Kalau diupdate itu kurang tepat ya, karena dia bukan kata aktif begitu. Lalu yang D, updating data dilakukan setiap hari Jumat. Nah, salah ya, karena di dalam konteks kalimat ini bentuk ing atau
tambahan ing itu tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata kerja di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang E silakan updatekan informasi yang salah tersebut. Nah, itu juga salah karena tambahan kan itu tidak baku di dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, teman-teman di kata serapan atau kata teknis juga ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kita akan menemui banyak sekali kata yang mungkin kita belum pernah mendengar, yang mungkin kita sangat jarang untuk menjumpai itu. Nah, maka kalau Bu Dinda sarankan ya, kalian harus banyak-banyak membaca agar kosakata kalian itu juga lebih banyak sehingga ketika mengerjakan soal tentang kata serapan atau kata teknis itu kalian bisa lebih mudah begitu. Oke, setelah kita mengerjakan pretest, nah menurut kalian pretest tentang kata serapan dan kata teknis ini susah atau gampang? Coba boleh eh, komen di kolom chat. Menurut kalian susah nggak sih kata serapan ini? Kalau kita lihat dari soal-soal ini ya, adakah yang mau berpendapat di kolom chat? Mungkin atau on mic juga boleh. On mic boleh deh, biar kita ngobrol. Oke, di kolom chat ada. Menurut saya susah, Bu. Oke, Naila bener ya. Susah ya. Karena tidak semua kata itu kita tahu gitu kan. Dan kalau kata serapan itu, teman-teman, kata serapan itu kata yang diserap melalui bahasa-bahasa asing. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda, bahasa Arab gitu. Bahkan ada juga bahasa kuno, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Itu banyak banget katanya. Maka itu tadi, kita juga harus sering-sering membaca biar lebih tahu begitu. Nah, kalau belum tahu, nah itu yang susah. Oke, kita next aja ya. Karena tadi kita sudah mencoba pretest, maka kita akan sedikit belajar tentang kata serapan dan kata teknis itu sendiri. Oke, teman-teman, sebentar, kita next aja. Nah, di sini. Kata serapan dan kata teknis. Kita membahas kata serapan terlebih dahulu ya. Kata serapan, kalau kalian pernah mendengar istilah serap, menyerap. Nah, artinya adalah kata yang berasal dari bahasa asing. Tadi Bu Dinda sudah jelaskan ya sedikit bahwasanya kata serapan ini kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Nah, kalau kita menjumpai orang itu biasanya kita menggunakan istilah bahasa Inggris ya. Contoh nih, hmm, download. Nah, download itu kan sebenarnya bahasa Inggris kan. Nah, sedangkan kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah unduh. Nah, tapi orang Indonesia itu sering menggunakan kata download dibandingkan unduh. Karena apa? Karena adanya campuran dari bahasa Inggris atau karena kita sering melihat istilah-istilah bahasa Inggris yang ada di laptop kita, maka akhirnya kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Contoh lagi, install. Nah, install itu kan juga bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Nah, tapi orang Indonesia sering juga menggunakan kata install daripada apa? Kalau bahasa Indonesianya install. Ayo, anak teknologi ini harus tahu. Install tuh apa sih? Ayo, Bu Dinda tunggu nih. Install. Ada yang tahu nggak install? Harusnya tahu ya, karena kalian kan berhubungan dengan teknologi. Install adalah kalau kalian menginstal. Nah, install tuh apa sih? Install itu memasang ya teman-teman ya. Nah, tapi orang-orang di Indonesia itu lebih dominan atau lebih sering menggunakan kata install dibandingkan dengan memasang. Karena dia lebih sering kan install-install. Nah, karena karena itulah akhirnya ada pengaruh dari bahasa luar yang akhirnya diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan akhirnya dipakai untuk istilah-istilah yang umum begitu. Nah, kita lihat yang penjelasan selanjutnya, bahwasanya di bahasa Indonesia itu menyerap
banyak sekali kata dari bahasa-bahasa lain yang terutama itu yang pernah berhubungan dengan bangsa Indonesia. Contohnya ada Sanskerta, Tionghoa, Arab. Nah, ini karena dipengaruhi adanya perdagangan. Kita balik ke sejarah ya, teman-teman. Bahwasanya dulu kan perdagangan di Indonesia itu juga didominasi dengan adanya orang Tionghoa, orang Arab, ya kan? Nah, kemudian melalui penjajahan. Nah, kita tahu bahwasanya negara kita tuh pernah dijajah oleh negara Portugis, Belanda, dan Jepang. Maka secara tidak langsung bahasa-bahasa mereka itu akhirnya juga diserap di bahasa Indonesia. Nah, juga ini maupun karena perkembangan ilmu pengetahuan atau bahasa Inggris. Nah, kalau ini sudah sangat kita tahu ya, bahwasanya adanya bahasa Inggris ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa orang-orang yang ada di Indonesia. Contohnya ya kayak tadi download, install, ya kan? Kemudian email. Nah, email itu kan bahasa Inggris kan, elektronik mail atau kalau di bahasa Indonesia itu surat. Nah, surel. Kemudian kita sering menggunakan kata handphone dibandingkan gawai. Nah, itu juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan sehingga bahasa Inggris itu bisa dengan mudahnya masuk ke bahasa Indonesia atau sering digunakan oleh kebanyakan orang. Kenapa sih kok ada kata serapan? Nah, teman-teman, fungsi dari kata serapan ini juga digunakan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tidak semua negatif, ada juga positifnya. Nah, negatifnya ketika orang sudah menggunakan bahasa luar atau tadi ya bahasa Inggris, rata-rata itu kadang lupa dengan bahasa Indonesianya gitu. Nah, kita lihat lagi di sini proses penyerapan kata. Nah, di dalam proses sebentar. Nah, di dalam proses penyerapan kata itu ada tiga cara, yaitu ada adopsi, adaptasi, dan pungutan. Nah, pungutan ini bahasanya agak aneh ya, tapi memang itu ya. Nah, kalau kita lihat yang adopsi, kalau kita sering mendengar kata adopsi, berarti dia ngapain? Saya akan mengadopsi anak ini. Mengadopsi adalah kata lainnya mengambil. Jadi, di dalam proses adopsi ini, bahasa asing itu diserap eh, dengan cara mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan. Nah, itu tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Jadi, benar-benar maknanya sama, ejaannya pun juga sama, jadi tidak ada yang diubah. Nah, kita lihat contohnya ada hotdog, shuttlecock, reshuffle, plaza, supermarket, dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, kata-kata ini adalah kata-kata dari bahasa asing, tapi kita menyerap tanpa mengubah bentuk dari kata itu sendiri. Jadi benar-benar kalau hotdog ya tulisannya seperti itu, shuttlecock juga seperti itu, reshuffle juga seperti itu, ya kan? Plaza, supermarket, nah, dan masih banyak lagi. Kita harus banyak baca ya, teman-teman ya. Lanjut diadaptasi. Nah, kalau tadi adopsi, dia itu memakai tanpa mengubah apapun ya, tanpa mengubah lafal atau ejaan. Nah, kalau adaptasi ini teman-teman, dia diambil, ya kan? Kata bahasa asing itu diambil. Nah, tetapi ejaan atau penulisannya itu berbeda. Kalau yang adopsi tadi sama, kalau adaptasi ini berbeda. Nah, kenapa berbeda? Jadi kita sesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Kita lihat ya, di contoh itu ada option. Nah, kalau di bahasa Indonesianya adalah opsi seperti itu. Jadi penulisan ketika bahasa Indonesia yang benar adalah opsi. Kalau misalnya tulis option, maka harus digunakan atau menggunakan garis huruf miring karena dia bahasa asing. Contoh lagi organization, kalau dalam bahasanya adalah organisasi maksimal yang kalau bahasa Inggris itu menggunakan X ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya menggunakan K dan S maksimal dan masih banyak lagi. Banyak banget teman-teman sebenarnya. Nah, terus yang terakhir pungutan. Kalau kita mendengar istilah pungutan, pungutan itu apa sih? Memungut atau pungut artinya adalah
mengambil. Jadi tiga-tiganya adalah proses mengambil bahasa asing. Nah, tapi di istilah pungutan ini dia itu mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya. Misal di dalam bahasa Inggris itu ada kata, ya kan? Namun tidak sama ejaannya beda dengan adopsi dan adaptasi. Kalau adopsi tadi kan sama, kalau adaptasi itu diubah ejaannya. Nah, kalau pungutan itu dicarikan padanan kata yang sama dengan bahasa Indonesia. Jadi di situ ada contoh spare part. Nah, kalau kita di motor ya spare part. Nah, itu tuh kita carikan padanan makna di dalam bahasa Indonesia yaitu suku cadang. Contoh lagi ada kalau kita menyebutnya try out. Nah, try out itu uji coba, overlap, tumpang tindih, dan masih banyak lagi kata-katanya. Oke, kita lanjut. Nah, di beberapa bahasa asing itu yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Inggris ya, tadi dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi, terus Belanda, bahasa Arab, Jawa kuno. Nah, kalau bahasa Belanda itu kita sudah tahu ya, karena di Indonesia itu kan sempat dijajah 350 tahun. Maka selama itu pula, akhirnya bahasa mereka itu masuk kan ke Indonesia, sehingga ada beberapa yang akhirnya diserap dan akhirnya menjadi kata-kata umum yang dipakai oleh orang Indonesia. Bahasa Arab, karena kita tahu bahwasanya kita lihat di sini, mayoritas orang Indonesia itu beragama Muslim. Ya kan? Yang mana kadang juga kita temui di Indonesia itu ada orang Arab yang berinteraksi dengan pribumi di sini atau mungkin memiliki keturunannya di sini. Nah, juga ada bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno karena nenek moyang kita terdahulu kan kebanyakan Jawa ya, teman-teman. Maka tidak heran kalau misalnya bahasa Jawa kuno itu terkadang masih ada eh, di ujaran bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini bahasa Inggris. Nah, kenapa sih kok bahasa Inggris itu akhirnya banyak sekali kata dari bahasa Inggris yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia? Karena kita tahu bahwasanya teman-teman, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang mana satu dunia itu memakai untuk berkomunikasi. Sehingga kalau kita eh, bermain laptop ya, kalau kita menjelajahi atau apa, membuka situs, pasti yang awalnya muncul adalah bahasa Inggris, karena dia bahasa umum untuk komunikasi di seluruh dunia. Nah, sehingga bahasa Inggris sendiri itu dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh pemakai bahasa Indonesia. Nah, di sini Bu Dinda kasih contoh beberapa ya. Tapi masih banyak lagi sebenarnya. Cuman beberapa aja. Jadi kayak ada application atau aplikasi, aktor, akuarium, ya alergi, akun, aerobik. Nah, banyak kan sampai dengan ekspor. Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah proses apa? Adaptasi atau adopsi, teman-teman. Apa coba? Kalau adaptasi adalah mengambil dan mengubah ejaannya, ya kan? Kalau adaptasi dia membiarkan atau sama antara ejaan dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggris, kita menggunakan proses adaptasi yang mana misalnya ini ya, di dalam bahasa Inggris menggunakan application. Maka untuk ejaannya atau penulisannya kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia yaitu aplikasi. Nah, aktor juga aktor ya kan, akuarium juga sama dan sampai dengan ekspor. Kalian bisa melihat sendiri ya di layar atau nanti kalian bisa juga mencari di kamus atau juga bisa mengakses ini nanti di LMS. Kemudian, nah, selain bahasa Inggris juga ada bahasa Belanda. Nah, tadi yang sudah Bu Dinda sedikit jelaskan ya, kenapa kok bahasa Belanda itu juga bisa mempengaruhi bahasa Indonesia karena proses penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia itu lumayan lama ya, lama banget malah. Karena sampai 350 tahun begitu. Nah, lamanya bangsa Indonesia menduduki Indonesia itu memungkinkan bahasa Belanda itu terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya masyarakat itu tidak sadar bahwa kita itu telah mengambil dan menggunakan kata-kata dari bahasa Belanda tersebut. Sehingga bahasa Belanda juga sebenarnya banyak juga ya terserap ke bahasa Indonesia. Cuma ini Bunda kasih contohnya ya kurang lebihnya segini aja. Nanti kalian bisa nyari di apa namanya
Di internet banyak banget teman-teman. Nah, di sini ya ada amatir, akur, aklamasi, akte, atlet. Nah, yang sama di sini adalah yang terakhir kita lihat ada hotel. Nah, hotel sama dengan tetap hotel. Maka di bagian di kata hotel ini dia menggunakan proses adopsi, bukan adaptasi, karena ejaannya pun sama di dalam bahasa Indonesia gitu. Kemudian, nah, yang tidak kalah mempengaruhi adalah bahasa Jawa kuno. Kenapa? Karena ketika zaman dulu ya teman-teman, kebudayaan Jawa itu merupakan pusat perkembangan kebudayaan di Indonesia pada zaman dulu. Sehingga penyerapan ini tuh juga akibat masih lekatnya orang-orang Jawa dengan bahasa mereka. Sehingga kalau kita ngobrol pun, kita kan juga kadang menggunakan bahasa Jawa ya. Walaupun zaman itu telah berkembang. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Jawa ini menjadi umum di masyarakat dan secara tidak sadar itu digunakan secara luas. Contohnya nih, coba kalau bahasa Jawanya itu coba, kalau bahasa Indonesianya coba. Nah, ini dia menggunakan proses adaptasi. Iya, adaptasi karena dia menyesuaikan dengan penulisan bahasa Indonesia ya. Coba sama dengan coba, cahaya, cahaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak teman-teman, cuman tidak semua Budina tampilkan. Kalau ditampilkan semua tidak cukup di sini gitu ya. Jadi kalian lagi-lagi harus membaca. Setelah Jawa kuno kita beralih ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arab tadi. Kenapa? Ada dua faktor, yaitu pertama perdagangan. Perdagangan, kalau kita tahu ya, banyak kan orang Arab yang berjualan di pribumi atau di Indonesia sini. Terus yang kedua juga adanya interaksi dengan penduduk pribumi. Nah, selain itu mayoritas itu kan Muslim ya teman-teman. Nah, Arab juga adalah negara yang terkenal Muslim, rata-rata juga mayoritasnya Muslim begitu. Nah, maka karena hal itu, nah bahasa Arab ini juga secara tidak langsung dapat terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya abad. Nah, abad itu aslinya bahasa Arab, teman-teman. Nah, ini kita menggunakan proses adopsi karena tidak merubah. Ada abadi juga, bahil atau balik, halal, haram itu dari bahasa Arab. Ilmu lafaz sama dengan lafal, zalim, nah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita bisa lihat ya di layarnya masing-masing. Kemudian di selanjutnya ada bahasa-bahasa lain. Maksudnya bahasa lain itu apa sih? Ada beberapa bahasa yang mungkin tidak sebanyak tadi, tidak sebanyak bahasa Inggris, tidak sebanyak bahasa Belanda, tidak sebanyak bahasa Jawa kuno, dan tidak sebanyak bahasa Arab. Melainkan ada juga bahasa Cina, ada bahasa Portugis di situ, Tamil, bahasa Parsi. Nah, hanya saja penggunaan ini tidak terlalu banyak jika dibandingkan bahasa-bahasa yang sebelumnya ya kayak tadi ya di sini ada bakia yang awalnya tuh berasal dari bahasa Cina cincau, terus encang atau kalau bahasa Indonesia itu paman. Nah, kalau kita lihat di kata bakia ya, bakia sama dengan bakia, maka dia menggunakan proses adopsi. Cincau sama dengan cincau. Nah, kalau encang sama dengan paman, maka dia menggunakan proses pungutan. Kenapa? Encang itu bahasa Cina. Akhirnya dicarikan padanan kata, yaitu padanan maknanya yaitu paman. Maka ini terjadi proses pungutan kata. Encing sama dengan tante. Nah, itu juga proses pungutan kata. Nah, kalau ini armada sama dengan armada itu dia menggunakan proses adopsi dan lain sebagainya. Banyak ya sampai sampai dengan istana ini. Kalian bisa lihat sendiri di layar masing-masing. Kemudian kita next. Nah, setelah di kata serapan. Jadi kata serapan tadi kan bahasa-bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia atau secara tidak sadar digunakan oleh sebagian banyak orang bahasa Indonesia. Nah, kalau kata teknis sendiri, kalian pasti sering mendengar ya kata teknis. Nah, kata teknis sendiri itu merupakan kata yang memiliki makna khusus dan dipakai dalam berbagai bidang. Contohnya dapat bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang keuangan, dan masih banyak lagi. Contoh nih, kalau misalnya
Kita lihat di bidang teknologi ya, karena kalian kan bidang teknologi. Contoh istilah khusus atau tidak jarang orang pakai itu misalnya eh browser. Nah, browser itu kan mencari ya teman-teman. Nah, karena browser itu merupakan istilah khusus atau istilah yang memiliki makna khusus, maka dia masuk ke dalam kata teknis. Kemudian fungsi. Di sini fungsinya itu untuk memperkenalkan berbagai kosakata yang digunakan dalam berkomunikasi agar lebih ringkas dan tidak ambigu. Jadi fungsinya itu untuk mempertegas makna itu sendiri ya teman-teman. Nah, kita lihat contoh nih. Sebenarnya banyak, cuma Bu Dinda hanya kasih 4 contoh di sini. Ada bidang keuangan, kalau bidang keuangan tuh kita sering ya mendengar kata aset. Nah, itu ada maknanya itu apa? Deposit, inflasi tadi ya, terus investor di bidang keuangan juga. Nah, kalau kata lain misalnya ada debit, kredit, itu juga kata teknis karena dia memiliki makna yang khusus begitu. Dan merujuknya ya wis ke situ dan tidak semua orang tahu itu kredit itu apa. Terus debit itu apa, inflasi itu apa, investor itu apa, saham. Nah, itu juga bisa ya teman-teman ya. Terus yang kedua ada contoh teknis di bidang lingkungan hidup. Nah, di situ ada abrasi, ekosistem, ya kan? Dan dijelaskan abrasi itu apa, ekosistem itu apa, limbah itu apa, reboisasi apa. Nah, contoh lagi lingkungan hidup. Contohnya ada simbiosis. Nah, itu kan tidak semua orang tahu ya. Mungkin tahu kalau memang dia belajar atau bekerja di bidang IPA, tapi kan tidak semua orang bekerja di bidang IPA, maka itu menggunakan memiliki kata khusus atau makna khusus. Contoh lagi ada tadi simbiosis, terus bisa fotosintesis. Nah, itu kan juga makna khusus ya teman-teman ya. Nah, itu contoh kata teknis di lingkungan hidup. Nah, selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, kita lihat ada beasiswa. Nah, kita kan sering ya menyebut beasiswa, tapi walaupun sering diucapkan, tidak semua orang itu tahu makna khususnya atau makna asli dari beasiswa itu sendiri. Itu semester, skripsi, RPP, nah banyak banget ya. Terus ada contoh bidang teknologi, di situ ada browser, ya tadi yang Dinda sampaikan. Kemudian ada daring, e-book, surel, unggah. Nah, itu merupakan kata-kata teknis yang mungkin tidak semua orang tahu dan memiliki makna khusus. Nah, kita lihat. Nah, kesimpulan di sini adalah bahwasanya kata serapan itu merupakan kata yang dipinjam dari bahasa asing atau yang diambil dari bahasa asing atau daerah yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia sehingga memiliki fungsi untuk memperkaya memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Sedangkan kalau teknis adalah lebih ke istilah khusus yang dipakai dalam bidang keahlian tertentu dengan makna yang spesifik atau konteks bidang tersebut untuk komunikasi yang tepat dan efisien. Nah, bedanya apa sih teman-teman? Apakah bisa hmm, kata teknis itu berasal dari kata serapan? Bisa banget. Kayak tadi ya contoh apa namanya? Browser. Nah, browser kan bahasa Inggris tuh. Nah, itu kita kan sering mengadaptasi ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh apa? Nah, browser itu juga memiliki makna khusus seperti yang kita lihat di contoh yang tadi ya, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna itu untuk mengakses berbagai situs yang diinginkan. Nah, itu contoh browser. Contoh lagi, hmm, apa ya tadi ya, email. Email itu kan bahasa asing ya atau bahasa Inggris. Tapi di dalam bahasa Indonesianya yaitu kita sering menyebutnya surel atau surat elektronik. Nah, apakah dia memiliki makna khusus? Iya, karena tidak semua orang tahu, tidak semua orang itu paham maknanya, dan dia merujuknya ke konteks di mana dia merupakan surat elektronik yang memungkinkan itu pengguna untuk berkirim pesan melalui internet, begitu. Jadi bisa aja teman-teman dari kata serapan itu juga merupakan kata teknis karena memiliki makna yang khusus atau memiliki makna yang memang sesuai konteks bidang yang di apa ya yang dituliskan di situ begitu. Lah, kita mengambil singkatnya bahwasanya kata serapan itu berasal dari bahasa yang diadaptasi ya, sedangkan teknis itu kosakata khusus yang ada dalam bidang ilmu pengetahuan atau pekerjaan tertentu begitu. Oke,
Dari sini dulu, adakah yang masih bingung tentang teknis dan serapan? Brina nggak bisa ngasih tips yang bagaimana ya, karena kalau serapan dan teknis itu ya kuncinya hanya kalian harus banyak membaca, harus banyak melihat kamus mungkin ya, karena berkaitan dengan kosakata begitu, atau bahasa yang banyak. Oke, karena kita sudah membahas tentang materinya, seperti biasa kita akan beralih ke soal. Oke, nomor satu kita lihat soalnya dulu ya. Berdasarkan fenomena tersebut, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan argumen paling kuat yang mendukung pilihan penulis? Nah, kita lihat di situ adalah istilah hardware dan software itu kan, yang di huruf miring. Nah, kira-kira pernyataan mana yang menunjukkan argumen paling kuat untuk mendukung pilihan penulis tersebut? Ya, silakan dibaca dulu. Yang mau jawab silakan, boleh banget. Bu Dinda, tunggu. Oke, adakah yang mau menjawab? Naila, Naila ada nggak? Oke, di kolom chat nih. Mana tadi? B mungkin Bu. Oke, Naila, kenapa B, Naila? Kok ada mungkinnya sih? Kita tuh harus yakin ya, Rek. Gak boleh ragu-ragu kayak gitu. Kenapa B? Pernyataan yang tepat menurut Naila adalah yang B. Kenapa, Nai? Sambil menunggu Naila, kita sedikit membahas ya. Oke, kita lihat yang pilihan yang A ya, teman-teman ya. Penggunaan istilah asing terkesan lebih intelek dan meningkatkan kredibilitas penulis. Tidak ya, karena hardware dan software itu sudah umum dan tidak yang terkesan lebih intelek begitu. Nah, ini bukan ya. Dan meningkatkan kredibilitas penulis. Tidak, ini juga bukan. Jadi yang A kurang sesuai. Lalu yang B, istilah hardware dan software telah menjadi kosakata yang universal dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini adalah jawaban Naila. Dan jawabannya adalah betul. Oke, sip. Thank you, Naila. Ya benar, sip. Jadi kenapa kok B? Kalau kita tahu ya bahwasannya kenapa sih kok penulis artikel teknologi itu menggunakan istilah hardware dan software daripada menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak? Karena teman-teman, seperti yang tadi Bu Dinda bilang bahwasanya bahasa Inggris itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia karena adanya perkembangan ilmu teknologi yang begitu pesat ya, ilmu pengetahuan yang begitu pesat sehingga orang-orang pun atau masyarakat di Indonesia itu lebih sering menyebutnya adalah hardware dan software. Sehingga di dalam konteks ini penulis itu ingin pembaca itu lebih tertarik dalam membaca artikel yang ditulis. Jadi yang tepat adalah yang B. Karena kalau perangkat keras dan perangkat lunak itu tidak umum digunakan. Umumnya adalah hardware dan software. Dan di dalam bidang teknologi pun yang digunakan adalah kata hardware dan software. Kalau yang J bahasa Indonesia tidak memiliki padanan yang tepat. Enggak ya, ada ini ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras untuk hardware, software-nya adalah perangkat lunak. Yang D, penulisan istilah asing lebih hemat space dan menghemat waktu dalam mengetik. Enggak ya, karena yang D ini sangat tidak ilmiah atau sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Lalu yang E, WIB mewajibkan penggunaan istilah asing. Tidak ya, karena tidak diwajibkan. Oke, maka yang tepat adalah yang B. Oke, sip Nai, mantap. Thank you Naila. Nah, selanjutnya, sebentar. Gimana sih? Nomor 2.
Tak dibawahin dulu. Nah, ada dua kalimat di situ, teman-teman. Kita lihat dari segi efektivitas dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Firsti minta tolong bisa di off-kan dulu nggak mic-nya, Firsti. Firsti. Firsti minta tolong mic-nya di off-in dong. Nah, oke. Thank you. Maaf ya. Tadi Bu Dina kira mau menjawab soalnya. Ternyata lupa, nggak apa-apa. Oke, Kepencet Bu, thank you maaf. ya. Iya, tidak apa-apa. Aman kok. Oke, kita lanjut ya di soal yang kedua. Dari segi efektivitas dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia baku, ingat ya, konteksnya adalah kita melihat kaidah bahasa Indonesia yang baku. Manakah analisis yang tepat? Kita bahas ya, teman-teman. Yang A, kalimat satu lebih baik karena menggunakan kata serapan yang lebih modern dan mudah dipahami. Benar atau salah? Salah ya, teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita lihat yang kalimat satu itu menggunakan kata update. Update ini merupakan bahasa asing, maka kurang cocok ketika yang ditanyakan adalah kaidah bahasa Indonesia yang baku. Jadi yang A kurang tepat ya. Yang B, kedua kalimat sama-sama efektif karena sama-sama menggunakan kata kerja. Tidak ya, karena yang pertama update, sedangkan yang kedua adalah memperbarui. Dan yang ditanyakan adalah bahasa Indonesia baku. Yang B kurang tepat. Yang C, kalimat satu lebih tepat untuk untuk komunikasi formal. Enggak ya, karena kalau formal itu harus menggunakan bahasa baku, kembali lagi. Jadi yang C bukan. Kalimat dua lebih baik karena menggunakan padanan kata Indonesia yang telah ada, sehingga lebih efektif dan baku. Nah, ini benar nih. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah kaidah bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan update ini tidak baku ya, teman-teman. Update ini dia bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia atau padanan maknanya adalah memperbarui begitu. Jadi yang D adalah jawabannya. Kalau yang E, kalimat dua mengandung makna yang berbeda dengan kalimat satu. Enggak ya. Update itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia adalah memperbarui. Oke, dua yang dadu. Yang nomor tiga, dari teks tersebut terdapat beberapa kata serapan. Pasangan kata serapan dan penulisan bentuk bakunya dalam bahasa Indonesia yang salah. Kita lihat yang ditanyakan adalah yang salah. Yang mana kira-kira? A, B, C, D, E, adakah yang mau menjawab? Hmm. Ya, yang mau jawab boleh. Atau kalau tidak, kita bahas sama-sama ya. Oke, kalau kita lihat yang A, booster, sama dengan booster. Salah atau benar? Ada yang mau ini nggak berargumen nggak? Booster. Apakah kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata yang seperti ini penulisannya? Enggak ya, salah. Jadi yang jawabannya sudah pasti A. Karena yang ditanyakan adalah yang salah. Kenapa kok salah? Teman-teman, kalau kita melihat bahasa Indonesia, kalau kita menjumpai teks ya, kata booster itu booster itu memang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tapi penulisannya bukan booster BUSTER, melainkan tetap eh, seperti ini, tetap seperti ini ya. Sehingga ketika kita menuliskan booster itu tetap bercetak miring. Jadi tidak booster yang seperti ini. Tidak booster yang seperti ini, melainkan tetap bercetak miring. Nah, kalau booster ini memiliki makna apa coba? Booster. Kita sering kan menjumpai kata booster. Apa itu booster? Sebentar. Booster adalah, nah ini ada yang menjawab nih. Pendorong. Oke.
Booster itu maksudnya pendorong, tapi bukan berarti dorong yang gini ya. Tapi dia adalah orang yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk semangat. Nah, itu arti booster. Sedangkan kalau ini ya, yang penulisan ini itu memiliki makna yang berbeda, yang mana artinya adalah orang atau sesuatu yang menghancurkan, jadi bertolak belakang. Jadi kalau penulisan booster tetap di bentuk awalnya seperti ini, tapi harus ditulis miring. Jadi yang tiga adalah yang A. Kalau yang B, assessment, sudah benar ya, assessment. Terus advokasi, socialization, strategi. Nah, oke, next nomor 4. Teks tersebut membahas kebijakan pemerintah. Jika kita ingin mencari satu kata sifat serapan yang menggambarkan sifat kebijakan yang harus segera dilakukan tanpa ditunda. Nah, kira-kira yang mana? Kata kuncinya adalah ini, kata sifat serapan yang menggambarkan sifat kebijakan yang harus segera dilakukan tanpa ditunda. Berarti apa? Kalau intensif, intensif itu apa, teman-teman? Oke, ada yang menjawab nih. Oke, menurut Pandu jawabannya adalah yang E, Arjen. Oke, thank you Pandu atas jawabannya. Kita bahas dulu ya yang A dulu. Kenapa kok bukan A? Nah, kita lihat bahwasanya intensif itu tidak memiliki makna bahwasanya itu harus segera dilakukan ya. Jadi yang A itu kurang tepat. Lalu yang B, efektif. Nah, efektif itu artinya apa? Kalau efektif itu yang dilakukan secara apa coba? Efektif. Efektif adalah apa, Rek? Duh. Yang lain bisa jawab nggak? Efektif itu apa? Sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik. Jadi kurang tepat ya, bahwasanya maknanya itu harus segera dilakukan. Kalau masif itu artinya membawa hasil. Nah, masif itu membawa hasil. Nah, kalau pro kontra itu yang bertentangan. Urgent ini artinya adalah yang mendesak atau yang sangat penting dan tidak boleh ditunda. Maka untuk menjawab nomor 4 adalah yang E. Benar Pandu tadi ya. Thank you Pandu. Oke, next. Kita nomor 5. Kita lihat. Jika paragraf tersebut ditujukan untuk pembaca umum, ya, pembaca umum berarti masyarakat umum yang bukan ahlinya, revisi. Nah, maka bagaimana sih revisi yang paling tepat untuk membuatnya lebih mudah dipahami? Kita lihat konteks kalimatnya. Para pra- practitioner di bidang human research harus memiliki skill negotiation yang mumpuni. Kemampuan ini vital untuk menciptakan win-win solution antara perusahaan dan karyawan. Oke, kita lihat yang A. Membiarkannya karena istilah-istilah tersebut sudah sangat umum. Benar atau salah? Sedangkan yang ditanyakan adalah bagaimana apabila membaca itu halayak umum untuk memahami kata tersebut atau kalimat tersebut itu, apakah membiarkannya? Tidak ya, tidak boleh dibiarkan karena yang ada di sini ya, yang di garis miring ini itu tidak semua orang tahu maknanya bahwasanya di kata-kata yang bercetak miring ini itu hanya beberapa orang yang tahu dan memang yang sudah ahlinya. Maka yang A itu bukan. Lalu yang B mencetak miring semua kata serapan. Enggak ya, karena dia tidak semua di kalimat ini tuh kata serapan. Yang C menambahkan glosarium atau keterangan singkat untuk setiap istilah asing. Juga tidak karena tidak efektif ya teman-teman ya. Dan tidak efisien. Lalu yang D, mengganti hanya kata practitioner dengan praktisi dan skill dengan keterampilan. Berarti yang diganti cuma ini dan ini doang.
Nah, itu juga tidak ya. Karena ini kan tidak semua orang tahu, ini juga tidak semua orang tahu, ini juga tidak semua orang tahu. Maka kurang tepat rasanya kalau hanya yang diganti itu practitioner dan skill saja. Lalu yang E, mengganti semua kata serapan dengan padanan Indonesianya. Nah, ini yang tepat adalah yang E. Kenapa? Sebagai halayak umum, itu tidak semua mengenal istilah-istilah khusus atau bahasa Inggris ya. Tidak semua itu tahu. Maka untuk mengatasi hal tersebut agar pembaca itu paham, akan lebih baik apabila kata-kata yang ada di sini, yang dicetak piring ini, itu diganti menggunakan bahasa Indonesia yang memiliki makna yang sama, begitu. Oke, nomor 6. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah contoh penggunaan kata serapan yang paling tepat karena alasan mengisi kekosongan leksikal atau mengisi kekosongan kosakata? Kita lihat di sini. Oke. Kami mengadakan meeting rutin di setiap hari Jumat. Nah, kalau kita menggunakan kata ini, apakah opsinya hanya meeting? Enggak kan ya? Bisa menggunakan kata pertemuan. Kami mengadakan pertemuan setiap hari Jumat. Itu akan lebih padu dibandingkan meeting begitu ya. Lalu yang B, dia adalah seorang expert dalam bidang bioteknologi. Nah, ini kenapa kok tidak tepat? Expert itu kan tidak semua orang tahu ya, dan bisa digantikan dengan kata ahli. Jadi dia akan lebih padu apabila digantikan ahli. Contoh, dia adalah seorang ahli. Nah, itu kan lebih enak ya kalau didengar. Dia adalah seorang ahli dalam bidang bioteknologi. Maka yang B itu juga bukan jawabannya. Kemudian yang C, software antivirus ini perlu diupdate secara berkala. Nah, kira-kira tepat atau tidak? Software antivirus ini perlu diupdate secara berkala. Benar ya? Karena kata software ini tuh sudah sangat umum, teman-teman. Sudah sangat sering digunakan oleh banyak orang atau universal. Nah, sehingga yang jawaban yang dapat mengisi kekosongan kosakata itu adalah yang C, software antivirus. Kita sering menggunakan kata itu, dibandingkan dengan perangkat lunak antivirus. Nah, itu sangat agak gimana ya, kurang padu kan, maksudnya kurang enak didengar gitu loh. Kita kan sering mendengarnya kan adalah software antivirus, bukan perangkat lunak antivirus begitu. Jadi yang lebih umum atau lebih sering digunakan adalah yang software. Jadi yang 6 adalah yang C. Kenapa nggak D? Misal kita lihat konsep green economy menjadi tren di banyak negara. Nah, green economy ini belum bersifat umum ya teman-teman. Jadi bisa diganti dengan ekonomi hijau. Lalu yang E, proyek ini membutuhkan sponsorship. Nah, ini juga belum umum. Kita lebih sering menggunakan dengan kata dukungan dana. Bahwasanya di proyek itu membutuhkan dukungan dana dari perusahaan swasta. Jadi yang 6 adalah yang C atau cicak. Nomor 7. Oke. Kata monitoring digunakan dalam teks tentang rehabilitasi lahan. Dalam konteks lain, seperti manajemen proyek, istilah monitoring sering dipasangkan dengan sebuah istilah teknis lain yang merujuk pada tindakan korektif berdasarkan hasil monitoring tersebut. Pasangan istilah yang dimaksud adalah, nah, kalau kalian PKL kan sering ya, monitoring. Nah, monitoring itu kan sama dengan artinya ngecek. Nah, kalau kita lihat di sini, yang memiliki istilah sama, maknanya adalah yang mana? A, B, C, D, E, kalau kita lihat dari sini, yaitu yang mana? Reporting, evaluation, controlling, execution, planning, A, B, C, D, E, teman-teman. Ini yang penting kalau kalian bisa bahasa Inggris, pasti bisa sih. Kalau tadi ya, apa namanya, monitoring itu kan seperti ngecek gitu kan.
Kalau kita lihat yang A, reporting. Nah, sedangkan reporting ini proses menyusun dan menyajikan data atau informasi yang terkumpul dalam bentuk laporan dan terstruktur. Maka kurang tepat dengan makna dari monitoring itu sendiri. Jadi yang A bukan ya. Kalau evaluation itu menilai. Jadi juga bukan. Kalau monitoring kan dia ketika prosesnya ya. Mengecek proses. Sedangkan evaluasi adalah sudah. Oke, baik. Menurut Naila adalah yang C. Oke, benar. Sip, Naila. Controlling, mengontrol atau mengecek sama dengan makna dari monitoring itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang B itu evaluasi, dia menilai, bukan mengecek. Kalau eksekusi, execution itu mengeksekusi. Nah, kalau yang planning, dia merencanakan. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Thank you, Nay. Lalu nomor 8. Seorang siswa berkata, daripada repot-repot mengecek kebenaran berita, mending langsung saja dibagikan. Kalau ternyata hoax, ya sudah, tinggal hapus. Nah, kira-kira nih dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa itu bagaimana sih, teman-teman? Apakah dia memiliki literasi digital yang sangat baik? Kalau prinsipnya seperti itu? Enggak ya. Karena kalau dia memiliki literasi digital yang baik, maka harusnya dia mengecek dulu kebenarannya. Maka yang A sudah jelas salah. Memahami pentingnya verifikasi informasi juga salah ya, karena dia tadi tidak peduli entah itu hoax atau apa. Ya udah, share aja gitu. Jadi bukan. Lalu melakukan skeptisisme sehat. Nah, itu juga bukan ya. Lalu yang D, mengabaikan tanggung jawab etis. Nah, ini baru benar nih, karena dia asal share aja gitu kan. Pandu menjawab kenapa Setelah menemukan sumber yang kredibel. Sedangkan di sini kan ada kata ya, kalau ternyata hoax ya udah tinggal hapus. Berarti dia belum kredibel atau belum bisa dipercaya atau belum tentu kebenarannya. Oke, nggak apa-apa Pandu, thank you sudah mencoba. Nah, nomor 8 itu yang benar adalah yang D. Ketika orang bersosial media atau bermedia sosial, tapi dia tidak peduli bodo amat itu hoax atau enggak, ya kan? Ya udah share aja FOMO gitu. Kayak misalnya kalau kita lihat ya, yang baru hangat-hangat ini kan banyak tuh yang demo yang kemarin kan banyak sekali hoax yang beredar di sosial media atau media sosial. Nah, tapi apakah masyarakat Indonesia itu mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum membagikan? Nah, enggak ya, tidak semua orang Indonesia seperti itu. Ada yang wes asal share aja, yang penting aku juga meramaikan itu. Nah, itu kurang baik ya teman-teman, karena bisa menimbulkan salah paham, juga bisa menimbulkan kericuhan begitu. Lanjut di nomor 9. Teks menekankan pentingnya melacak sumber informasi yang kredibel. Nah, di bawah ini adalah contoh sumber informasi manakah yang dianggap paling kredibel untuk memverifikasi sebuah berita kesehatan. Kita lihat yang A, pesan berantai. Nah, apakah dia bisa dipertanggungjawabkan? Enggak ya, karena biasanya orang itu asal teruskan aja gitu. Lalu yang B, artikel. Nah, ini benar nih, artikel dari situs web Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini sudah pasti benar. Kenapa? Karena kalau di dalam artikel, apalagi situs web Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka sudah dipastikan bahwa itu sudah bisa dipercaya atau sudah sesuai faktanya atau sudah valid begitu. Kalau yang status Facebook, opini, video TikTok itu belum tentu jelas kebenarannya. Maka yang nomor 9 adalah yang B atau BB. Lalu 10, berdasarkan teks untuk mencegah penyebaran hoax, langkah preventif yang paling efektif adalah dengan meningkatkan literasi digital. Manakah dari kegiatan berikut yang paling tepat untuk meningkatkan literasi digital terkait hal tersebut? Nah, literasi digital itu apa sih teman-teman? Kalau kita sering mendengar ya, itu literasi digital. Nah, literasi digital itu maknanya apa? Nah, literasi digital ini adalah contoh salah satu kata teknis atau kata khusus atau kata yang memiliki makna khusus. Nah, dia adalah merujuk pada konteks yang berarti kecakapan untuk menggunakan teknologi digital secara bijak dan kritis. Nah,
Kalau teman-teman memiliki literasi digital yang baik, maka tidak akan ada hoax yang disebarkan. Itu contoh literasi digital. Kalau kita lihat yang A, mengikuti workshop atau webinar tentang cara membedakan berita, fakta, dan hoax. Benar ya? Kalau kita mengikuti workshop, kita mengikuti webinar yang apa ya, yang materinya itu tentang cara membedakan fakta dan hoax, itu juga sangat berfungsi atau sangat berguna untuk pengetahuan kita. Jadi kita itu nggak asal share gitu aja, melainkan harus mencari kebenarannya terlebih dahulu sama dengan definisi dari literasi digital itu sendiri. Jadi yang 10 yang A, kita lihat yang D. Mengikuti semua akun gosip, enggak ya, karena dia belum tentu benar. Yang C, mengunggah semua informasi yang diterima ke story Instagram juga bukan. Ini belum tentu benar karena tidak ada sumber. Lalu yang D, mempercayai semua informasi yang berasal dari grup keluarga WhatsApp. Ini juga tidak sama. Tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berdebat dengan orang yang menyebarkan hoax di kolom komentar. Nah, ini juga nggak boleh ya. Karena kadang tanpa kita sadari ya teman-teman, justru ketik yang kita kirimkan di media sosial itu ternyata membawa dampak yang cukup besar untuk hal-hal yang mungkin awalnya kecil begitu. Jadi ketika kalian berkomentar, komentarlah dengan bijak dan tidak perlu berdebat dengan orang yang menyebarkan hoax di kolom komentar ya. Jadi kalau memang kalian ingin mengingatkan langsung aja chat gitu. Ya, oke. Nanti Budinda akan share bank soal atau latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih memperdalam lagi materi di kata teknis atau serapan ini. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih biar kosakata kalian juga lebih banyak ya, agar lebih banyak juga ketika memahami kata serapan itu sendiri. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin untuk hari ini adakah yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Atau sudah cukup, nanti kalian bisa mengakses ya, mengakses di LMS seperti biasanya. Kalau sudah tidak ada yang dikonfirmasi atau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga tetap semangat ya sampai akhir, sampai TKA-nya sudah selesai dan tetap melakukan kewajibannya yaitu PKL dengan sebaik itu ya, Rek ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Gak ada suara. Terima kasih kembali, Naila. Selamat menjalankan aktivitas ya, Rek. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pandu.